Pada kelas 6 ini, materi kita yang pertama dalam pembelajaran yang pertama adalah indahnya saling menghormati. Jadi, indahnya saling menghormati, alasan ini sudah ditanamkan oleh agama kita sejak dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah mengganggu umat lain. Kita tidak pernah mengganggu pemeluk agama lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan kepada kita saling menghormati, mengajarkan kepada kita saling menghargai. Jadi Islam adalah satu-satunya agama yang sangat menghormati agama-agama lain. Berapa agama yang ada di Indonesia ini atau dunia ini yang diakui? Yang pertama sekali yang dimasuk dengan agama samawi yang turun dari langit adalah Islam. Yang kedua disebut dengan Nasrani. Nasrani ini adalah agama yang sekarang disebut dengan Kristen. Kristen itu terbagi lagi menjadi dua. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Kemudian agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu. Jadi alasan kita mesti saling menghormati antar pemeluk beragama. Nah, ini tercantum dalam materi kita pertama, yaitu Quran Surah Al-Kafirun. Jadi anak-anak, sebelum kita membaca Quran Surah Al-Kafirun itu, Ustaz ingin sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita tentang Surah Al-Kafirun ini. Yang pertama, apa tujuannya? Ya, saling menghormati tadi, indahnya saling menghormati tadi itu materinya adalah Quran Surah Al-Kafirun. Karena dalam Surah Al-Kafirun itu nanti kita akan tahu bagaimana indahnya saling menghormati antar pemeluk beragama. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan memahami Quran Surah Al-Kafirun, anak-anak Ustaz semua mampu menjelaskan makna Quran Surah Al-Kafirun. Apa itu Surah Al-Kafirun? Surat yang keberapa dia? Diturunkan di mana dia? Dan tergolong surah apa dia? Nah, diturunkan setelah apa? Kita akan bahas. Kemudian yang kedua, dengan membaca Quran Surah Al-Kafirun, nanti Ustaz akan bacakan, Ustaz akan menirukan bagaimana bacaan yang tepat menurut kaidah makharijul huruf atau tajwid yang kita pelajari. Kemudian dengan membaca Quran Surah Al-Kafirun, anak-anak Ustaz mampu mendemonstrasikan. Nanti kalau mendemonstrasikan, boleh direkam pakai video, kirim sama Ustaz nanti. Ustaz akan lihat satu-satu dan Ustaz akan dengarkan, Ustaz simak. Kalau ada yang salah nanti, ada yang kurang tepat nanti Ustaz akan perbaiki. Nah, dan Ustaz mampu nanti mendemonstrasikan bacaannya dengan tartil dan baik. Nah, ini tujuan kita dalam pertemuan pertama. Pertemuan berikutnya nanti ada lagi menuliskan Surah Al-Kafirun, memahami artinya. Tapi untuk pertemuan pertama dua. Yang pertama kita memahami makna Quran Surah Al-Kafirun. Yang kedua kita mampu membaca dan mendemonstrasikan bacaan kita sesuai dengan bacaan baik secara tertib. Baik anak-anak, ayo kita pahami dulu apa itu Surah Al-Kafirun. Ada yang tahu anak-anak Surah Al-Kafirun? Baik, bisa buka dulu maskernya karena ini daring. Nah, mudah-mudahan virusnya tidak berjalan melalui online ini. Nah, pesan-pesan jangan lupa nanti ya pakai masker ketika baik anak-anak semua, kita lanjut. Surah Al-Kafirun itu surah yang ke-109. Berapa? 109. Jumlah suratnya, jumlah ayatnya yaitu 6. Nah, di sini
Jumlah ayatnya 6 ayat, surat yang ke-109. Nah, mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu. Nah, nasa tahu pupus? Pupus itu berputus asa. Tidak ada lagi harapannya. Kenapa? Nabi Muhammad SAW orangnya sangat teguh pendirian, tidak mau mengganggu pemeluk agama lain. Pada zaman itu mereka menyembah berhala. Ya, pada zaman Nabi Muhammad menerima wahyu untuk mengembangkan Islam, mereka di zaman itu di Mekah itu mereka menyembah berhala. Di sekeliling Ka'bah itu ada Latta, Manna, Uzza. Jadi berhala itu yang besar-besar digantung di keliling Ka'bah. Jadi mereka merasa sakit hati karena agama nenek moyang mereka yang mereka percayai selama ini, hari ini sudah ada tandingannya. Apa itu? Islam. Nah, Islam itu sendiri tidak mengganggu pemeluk agama mereka. Islam itu hanya menyampaikan kasih sayang. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Nah, pada masa itu putus harapan orang-orang kafir itu. Bagaimana caranya lagi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad? Bagaimana caranya supaya Nabi Muhammad ini berhenti untuk menyebarkan Islam? Maka diberikanlah beberapa harapan-harapan kepada Nabi Muhammad, janji-janji kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, andai kata engkau hentikan dakwahmu ini, maka seluruh harta kekayaan orang Mekah akan kami berikan padamu. Kalau kamu ingin wanita yang cantik, kami akan carikan yang paling cantik di Jazirah Arab ini. Kalau kamu ingin pemuda yang lebih gagah, maka akan kami carikan pemuda yang lebih gagah untuk sebagai pembantu atau penolong bagimu, atau untuk anak angkat bagimu. Banyak yang dijanjikan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah tergiur, tidak pernah merasa berharap dengan harta-harta yang mereka janjikan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling teguh pendiriannya, tidak akan pernah goyang dengan janji apapun, dengan sogokan apapun. Nah, berbeda pada hari ini. Kalau hari ini kita sama-sama lihat, ya, banyak manusia yang lalai kalau berhadapan dengan uang, kalau berhadapan dengan harta, kalau berhadapan dengan pangkat, berhadapan dengan wanita. Nah, saat nanti ini perlu ditanamkan dalam diri kita. Jadilah kita manusia yang sangat teguh meluk agama kita, akidah kita patrikan, tidak boleh goyang, tidak boleh disuap, tidak boleh diberikan disogok dengan apapun.